Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedang Hidayat, kelas non reguler semester 3, NPM 7420120148, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ketiga Hukum Pidana Lanjutan bab 2 tentang penyertaan atau del naming. A. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, del naming, complicity, participant, dan lain-lain. B. Pengaturan penyertaan. A. Secara umum diatur dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62 KUHP. B. Secara khusus tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. C. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila satu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, beberapa orang, atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. D. Bentuk-bentuk penyertaan. 1. Plagen atau plager yang melakukan. 2. Don plagen yang menyuruh melakukan. 3. Made plagen yang turut serta melakukan. 4. With locking yang membujuk atau menggerakkan. 5. Megeflat gehid yang membantu melakukan. E. Penggolongan penyertaan. A. Menurut KUHP. 1. Golongan pelaku. Bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. 2. Golongan pembantu yaitu bentuk 5 yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 67 KUHP. B. Menurut doktrin. The standing formen van del naming. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, yaitu artinya pelaku pertanggungjawaban sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan 3. Yang kedua, standing formen van del naming. Bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 sampai dengan bentuk 5. Bentuk 1, flagger deader yang melakukan, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat disebut juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas atau ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, yaitu pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit atau restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku atau deader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk 2, don flagger, menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, don flagger mempunyai ciri sebagai berikut. 1.
ada dua pihak, yaitu pelaku langsung atau manus ministra atau auctor materialis, dan pelaku tidak langsung manus domina atau auctor intellectualis. 2. Dalam Don Plager terdapat ciri-ciri: A. Alat yang dipakai adalah manusia. B. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. C. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada: 1. Tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, pasal 44 KUHP. Kedua, adanya keadaan yang memaksa, pasal 48 KUHP. Ketiga, ada perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Keempat, adanya kekeliruan pemalsuan. Contoh, Siti disuruh oleh ibu kepala sekolah untuk mengambil tas warna hitam. Sedangkan warna hitam di sana ada dua, yaitu yang punya Ibu Yuni dan Ibu Peggy. Ternyata Siti membawa tas Ibu Yuni, sedangkan yang disuruh ibu kepala sekolah membawa tas punya Ibu Peggy. Di sana ada kekeliruan. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti diisyaratkan dalam undang-undang. Dalam hal ini orang yang disuruh bisa bebas dari delik selagi dia bisa membangun dan memberikan pernyataan, bahkan dia tidak mempunyai maksud sama sekali dalam melakukan perbuatan tersebut. Bentuk 3, turut serta melakukan atau made flagger. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan made flagger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan made flagger adalah: A. Ada kerjasama secara sadar atau bewusste semen working. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Contoh, Tony, Ali, Andi melakukan kejahatan, mencuri laptop di ruang laboratorium. Dan dalam aksinya, Tony dan Ali yang mencopet jendela dan membawa beberapa printer. Sedangkan Andi menunggu di mobil. Dan ini adalah bentuk kerjasama secara sadar karena mereka melakukan perbuatan secara sadar. B. Ada kerjasama secara fisik atau psychic semen working. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan, dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Contoh, Tony, Ali, Andi melakukan kejahatan mencuri laptop dan printer di ruang laboratorium sekolah. Dan dalam aksinya, Tony dan Ali yang mencopet jendela dan membawa beberapa printer dan laptop. Sedangkan Andi menunggu di mobil. Dan ini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Sekian review pertemuan ketiga hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.